di mana kita sering membuat materi bahasa Inggris atau kita sering belajar bahasa Inggris terkait dengan, penggunaan kata dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat teman-teman, bahwa di dalam bahasa Inggris tidak selalu apa yang kita gunakan itu nanti akan bisa dibaca secara alfabetik. Karena setiap pembacaan di dalam bahasa Inggris itu kadang memiliki, pola tulisan atau makna yang berbeda, terutama bagi kita orang-orang yang memang asalnya itu dari dunia yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita bicara dalam bahasa Inggris, itu A, biasanya seperti ini. Tapi kalau kita misalnya ngomong di dalam bahasa Inggris kan belum tentu misalnya menggunakan A, ini tuh langsung dibaca demikian. Misalnya kalau apple itu mungkin bisa. Itu kan ndak mungkin care. Nah, kalau kita membaca care itu sama dengan kita menggunakan yang ini. Nah, itu teman-teman harus perhatikan tentang penggunaan kosakata atau pola di dalam bahasa Inggris yang mengandung huruf-huruf yang terkait dengan alfabet tersebut. Terus yang kedua, itu menggunakan number, teman-teman. Bahwa di dalam number itu memiliki pola yang berbeda. Seperti number itu kan ada yang biasa. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah number biasa, teman-teman. Tapi di situ juga kita akan memiliki number yang berbeda. Number bertingkat. Ini biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau ini misalnya itu disebut kardinal, itu adalah nomor biasa di mana kita akan disebutkan jumlah. Misalnya di suatu ruangan ada 5 orang yang menunggu antrian. Nah, ketika kita bilang menunggu antrian berarti kan 5 orang kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 orang. Ketika kita berbicara antrian ke-5, maka ini adalah satu orang yang berada posisi nomor 5. Bukan jumlahnya 5 orang. Seperti itu. Nah, ini kata-kata seperti ini nanti teman-teman harus perhatikan di dalam kita belajar bahasa Inggris. Karena misalnya begini. Oke, I go to hospital. I go to hospital. Over there, I see 5 person in the bench. On the bench misalnya. There, I see 5 person. Kalau 5 bukan person ya, people. On bench. Ini adalah 5 orang. But I get number third. I get number third. Saya memperoleh nomor ketiga. Nah, ketika kita berbicara third, ini berarti kita memiliki posisi di urutan nomor 3. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa hal yang terkait dengan number. Oke. Kalau teman-teman nanti ingin belajar terkait hal tersebut, nanti teman-teman coba aja browsing atau memanfaatkan media-media yang ada di era modern seperti ini, seperti AI dan sebagainya. Karena seperti ini teman-teman, dulu saya belajar terlalu getol itu tentang grammar. Nah, ketika saya fokus pada grammar,
biasanya itu ada beberapa hal yang terlupa, seperti vocab, seperti speaking. Biasanya orang kan di dalam bahasa Inggris kan yang perlu dipelajari adalah writing, menulis, reading, membaca, dan listening. Nah, ketika kalian terjun di dunia kerja, yang paling pokok adalah reading dan listening. Ketika reading dan listening kalian bisa, itu yang berikutnya adalah speaking. Nah, kalau menulis jarang. Ketika kita melakukan pekerjaan di dunia kerja, kalau tujuannya hanya untuk komunikasi, oke lah. Kalau writing ini bisa dibantu oleh alat. Reading pun sebenarnya bisa dibantu oleh alat. Tapi kalau kita butuh untuk reading langsung di depan bos atau klien, maka kita membutuhkan yang namanya reading secara langsung, listening secara langsung, speaking secara langsung. So, apa yang kita butuhkan dalam belajar bahasa Inggris? Yang kita butuhkan belajar bahasa Inggris adalah bagaimana kita mengaplikasikan secara verbal. Karena kenyataannya kebutuhan bahasa Inggris itu adalah speaking. Dan kalau kalian bisa bahasa Inggris, bisa speaking, ini akan mendongkrak posisi kalian, mendongkrak yang namanya jabatan kalian ketika kalian melakukan suatu pekerjaan di dalam dunia pekerjaan yang nyata nantinya. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain video.